Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Beati, NPM 12190064, kelas B semester 7, Prodi Agribisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi perdagangan internasional tentang teori Hacker Olin. Perlu kita ketahui bahwa teori Hacker Olin menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama, faktor endomen, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Contohnya, yaitu negara A memiliki tenaga lebih banyak dari negara lainnya, dan negara lainnya memiliki kapital lebih banyak dari negara A. Berikut asumsi dasar teori Hacker Olin, yaitu yang pertama, hanya terdapat dua negara, dua komoditas, dan dua faktor produksi. Yang kedua, kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan teknologi dan metode yang sama dalam memproduksi. Yang ketiga, komoditas X bersifat padat karya, sedangkan Y padat modal. Dan yang keempat, kedua komoditas sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan dan sama-sama terjadi di kedua negara. Dan yang kelima, masing-masing negara tetap memproduksi kedua jenis komoditas tersebut sekaligus meskipun dalam komposisi yang berbeda. Sedangkan yang keenam, selera permintaan di kedua negara persis sama. Dan yang ketujuh, terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan dalam pasar faktor produksi. Yang kedelapan, terdapat mobilitas faktor yang sempurna di dalam negeri umum, tidak ke luar negeri. Dan yang kesembilan, sama sekali tidak ada hambatan perdagangan antar negara, baik dalam biaya transportasi, tarif, maupun berbagai bentuk hambatan lainnya. Berikut, menurut The Hacker Olin Assumption Government atau asumsi pemerintah, yaitu yang pertama, pemerintah tidak mencampuri urusan ekonomi, yaitu tidak ada pajak, subsidi, tarif, dan kuota, dan lain-lain. Yang kedua, meskipun ada perdagangan barang dan jasa, tidak ada perpindahan sumber daya, atau contohnya yaitu labor. Berikut The Hacker Olin Assumption Teknologi atau asumsi teknologi, yaitu yang pertama, pengetahuan teknologi antar kedua negara diasumsikan sama. Sedangkan yang kedua, barang dan jasa diproduksi dengan menggunakan teknologi untuk memenuhi constant return to scale. Jadi, jika produser sebuah komoditi memiliki jumlah sumber daya yang meningkat 2 kali lipat, maka jumlah produksinya juga naik 2 kali lipat. Teori Hacker Olin menggunakan dua kurva, yaitu iso-cost dan iso-quan. Jadi, iso-cost merupakan kurva anggaran yang mencerminkan kombinasi dari dua input atau faktor produksi yang mempunyai biaya yang sama. Nah, misalnya untuk produksi menggunakan input tenaga kerja sebanyak X1 dan mesin sebanyak Y1 memilih biaya yang sama bila menggunakan komposisi tenaga kerja sebanyak X2 dan mesin sebanyak Y1. Jadi, berikut contoh kurva anggaran iso-cost. Misalnya, negara A memiliki tenaga kerja yang banyak dan relatif sedikit kapital, maka untuk sejumlah pengeluaran uang tertentu akan memperoleh tenaga kerja lebih banyak dari kapital. Contoh soalnya yaitu uang senilai 10 juta dapat untuk membeli 20 unit tenaga kerja atau 5 unit mesin. Jadi, 20 unit tenaga kerja sama dengan 5 unit mesin atau 4 tenaga kerja sama dengan 1 unit mesin. Nah, contoh yang kedua, misalnya negara B lebih banyak memiliki kapital atau mesin dan relatif sedikit tenaga kerja. Maka di negara B pengeluaran senilai 10 juta akan memperoleh tenaga kerja
10 unit atau 20 unit mesin. Jadi, harga di negara A akan lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan banyak tenaga kerja dan sedikit kapital hingga disebut labor intensif. Sedangkan negara B lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan kapital dan sedikit tenaga kerja sehingga disebut kapital intensif. Berikut isoquant adalah kurva yang memberikan tingkat output produksi yang sama untuk berbagai kombinasi penggunaan dua input variabel. Nah, berikut contoh kurva anggaran isoquant. Jadi, isoquant negara A terletak dekat sumbu vertikal atau tenaga, menunjukkan bahwa barang X yang dihasilkan Y bersifat padat tenaga kerja atau labor intensif. Hal ini dikarenakan negara A lebih banyak memiliki faktor produksi tenaga kerja, sedangkan isoquant negara B mendekati sumbu horizontal atau kapital, menunjukkan bahwa barang Y yang dihasilkan bersifat padat modal atau kapital intensif, karena negara B relatif lebih banyak memiliki kapital. Kelemahan dari teori Hacker-Ohlin yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang memiliki masing-masing negara relatif lama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Sekian dan terima kasih.